Kitab Ulangan, pasal 3. Perang melawan orang Basan. Kemudian kita berbalik dan berjalan menuju Basan. Og, Raja Basan, beserta semua rakyatnya, keluar menghadapi kita untuk berperang di Edrei. Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan takut kepadanya. Aku akan menyerahkan dia beserta seluruh rakyat dan negerinya kepadamu. Lakukanlah hal yang sama kepadanya, seperti yang telah kamu lakukan terhadap Sihon, Raja Amori, yang tinggal di Heshbon." Tuhan, Allah kita, menyerahkan Og, Raja Basan, dan seluruh rakyatnya. Kita mengalahkan mereka, dan tidak membiarkan seorang pun tetap hidup. Pada waktu itu, kita merebut seluruh kotanya. Tidak ada satupun kota yang terlewatkan. Ada 60 kota di wilayah Argob, kerajaan Og, di Basan. Semua kota ini mempunyai benteng yang tinggi, pintu gerbang, dan memiliki palang yang kuat. Di samping itu, banyak kota yang tidak memiliki benteng. Kita membinasakan seluruh rakyatnya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Heshbon. Kita membinasakan seluruh kota dan semua lelaki yang ada di dalamnya, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Dan semua binatang ternak dan barang rampasan dari kota-kota itu kita ambil untuk diri kita sendiri. Begitulah kita merebut tanah dari 2 raja Amori. Kita mengambil tanah yang di sebelah sungai Yordan, sungai Arnon, sampai ke gunung Hermon. Orang Sidon menyebut gunung itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Termasuk kota-kota di dataran tinggi, dan semua yang ada di Gilead, Basan, sepanjang jalan ke Silcha dan Edrei, yaitu kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, Raja Basan, yang masih hidup dari antara orang Refaim. Tempat tidurnya terbuat dari besi, panjangnya 9 hasta lebih, dan lebarnya 4 hasta. Tempat tidur itu masih ada di kota Raba, tempat tinggal orang Amon. Negeri di timur sungai Yordan. Jadi kita memiliki tanah itu, dari Aroer ke lembah Arnon sampai ke daerah perbukitan Gilead beserta kota-kotanya. Aku memberikan negeri ini kepada orang Ruben dan Gad, yaitu setengah dari daerah perbukitan di Gilead. Aku memberikan separuh sisanya dari Gilead dan semua tanah Basan kepada setengah suku Manasye. Basan adalah kerajaan Og. Kawasan Basan disebut Argob dan juga disebut daerah Refaim. Yair, keturunan Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai ke perbatasan orang Gesur dan Maakah. Daerah itu disebut menurut nama Yair. Bahkan hingga hari ini Basan disebut orang sebagai Hawot Yair. Aku memberikan Gilead kepada Makhir. Kepada suku Ruben dan suku Gad, kuberikan tanah mulai dari Gilead dan meluas dari sungai Arnon ke sungai Yabok, yaitu perbatasan wilayah Amon. Sungai Yordan sebagai batasnya, Danau Kineret dan Laut Mati, lalu Gunung Pisga di sebelah timur. Pada waktu itu, aku memberikan perintah ini kepadamu. Kataku, Tuhan Allahmu telah memberikan tanah di seberang sungai Yordan untuk menjadi milikmu. Namun seluruh orang gagah perkasa di antaramu, yaitu orang-orang yang bersenjata, harus ikut menyeberangi sungai Yordan di depan suku-suku bangsa Israel lainnya. Sedangkan istri-istrimu dan anak-anakmu serta ternakmu yang sangat banyak itu, mereka tetap tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Pergilah sampai mereka mengambil alih tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka di seberang sungai Yordan, hingga Tuhan memberikan kedamaian kepada mereka di sana, seperti yang kamu peroleh di sini. Sesudah itu, kamu dapat pulang ke tanah yang telah kuberikan kepadamu itu. Kemudian aku berkata kepada Yosua, kamu telah melihat segala sesuatu yang Tuhan Allahmu lakukan terhadap kedua raja itu. Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada setiap kerajaan yang akan kamu seberangi.
Janganlah takut kepada raja-raja itu, karena Tuhan Allahmu akan berperang untukmu. Musa tidak diperbolehkan masuk Kanaan. Pada waktu itu, aku memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, kepada hamba-Mu Engkau telah menunjukkan keagungan-Mu dan kekuatan-Mu. Siapakah ilah di langit dan di bumi yang dapat melakukan hal-hal besar dan penuh kuasa seperti yang Engkau lakukan? Biarkanlah aku menyeberangi sungai Yordan dan melihat tanah yang baik di seberang sungai Yordan, daerah pegunungan yang baik itu, dan Libanon." Namun Tuhan marah kepadaku karenamu, dan Dia tidak mengabulkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sudah cukup, janganlah bicarakan hal itu lagi. Pergilah ke puncak gunung Pisga, pandanglah ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, dan ke arah timur. Kamu dapat melihat itu semuanya dengan matamu sendiri. Tetapi kamu tidak boleh menyeberangi sungai Yordan. Kamu harus memberikan perintah kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatinya, karena dia harus memimpin bangsa ini untuk menyeberangi sungai Yordan dan mengambil tanah yang kau lihat itu." Jadi, kita tinggal di lembah, di seberang Bet Peor.